Dan abang buktikan, ini maaf, ini kaki abang. Nih, yang abang dari sini. Dah. Iya, itu yang ada sarungnya bang, saya udah nonton. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue ingin menggerebek atau mendatangi seseorang yang ngakunya nih dulunya tuh bisa nangkep jin ke dalam botol. Waduh. Dan dia juga pernah buat video fitnahan terhadap ilmu merah. Judulnya sih Sholawatan untuk Pesulap Merah, tapi isinya lebih kepada fitnahan dan ejekan serta tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dan sampai sekarang masih aja ada orang yang menganggap video ini belum gue tanggapi. Padahal seluruh tuduhan-tuduhan dan juga tantangan di video ini udah pernah gue bongkar rahasianya, yaitu di video yang ini. Nah, di sini udah gue jelasin detail, bahkan rahasianya gue bongkar juga. Di deskripsinya bahkan gue cantumin juga link-linknya, berikut penjelasan detailnya lebih detail. Tapi masih aja ada orang yang nganggep, wah lu nggak berani ya nanggepin, wah jawab tuh tantangannya. Waduh, padahal udah dibongkar ya. Terus juga belakangan ini lagi-lagi nih ya, kan bagi gue ya udah selesai lah ya, gue udah nggak tanggepin lagi nih, bodo amat apa kata diri. Belakangan ini coba kontak lagi, ngajakin ketemuan lagi. Nah, maka dari itu penasaran banget gue, maunya apa sih ini ya. Jadi langsung aja nih, nanti kita lihat di lokasi. Nah, terus juga nih, gue mau bahas belakangan ini, banyak banget yang ngasih tahu gue, Bang Sel, lu dapet teguran tuh dari temen lu. Bang Sel, ada orang yang bikin video teguran tapi isinya fitnahan-fitnahan dan jelek-jelekin lu nih di video ini. Nih, di video yang ini nih. Nah, sebenarnya ketika gue dapet info tersebut, awalnya gue juga mikir, ini orang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada chat-chatan, nggak ada ngobrol-ngobrolan. Kok tiba-tiba buat video fitnahan-fitnahan yang isinya tuh ngejelek-jelekin semua nih isinya. Nah, gue mulai kepikiran tuh, wah, jangan-jangan gue salah pilih temen ya. Nah, akhirnya gue coba chat nih, ya, gue coba chat, minta penjelasan kenapa tiba-tiba buat video ini. Nah, karena chat gue nggak dibales, gue telepon juga nggak diangkat. Akhirnya beberapa jam kemudian, si yang bersangkutan nelfon gue dan beralasan bahwa dia buat video tersebut untuk berkamuflase. Karena dia, orang yang bersangkutan tersebut, juga diajak untuk ketemuan. Nah, Bang Awai membuat video tersebut, katanya menurut pengakuannya, itu bentuk kamuflase agar seolah-olah dukung Bang Ridwan. Ketika si Bang Ridwan ini merasa Bang Awai dukung dia, maka Bang Awai akan mendapatkan informasi banyak dan akhirnya dikirim ke gua. Alasannya kayak gitu. Tapi gue pribadi nggak percaya 100% ya terhadap pengakuan Bang Awai. Karena menurut gue aneh banget gitu ya. Nggak ada chat, nggak ada telepon, tiba-tiba buat video kayak gitu. Jadi gue penasaran nih, langsung aja kita datang ke lokasinya. Check this out. A few moments later. Oke guys, sekarang sudah sampai di lokasi dan di sini sudah ada orang-orang dari Bang Ridwan dan juga ada Bang Awai. Ini pertama gue mau klarifikasi dulu sebelum semuanya dimulai obrolan. Ini yang minta Bang Awai kesini bukan gue ya. Takutnya nanti dipelintir, wah Marcel kesini ngajak-ngajak temen nih buat ketemu Bang Ridwan. Enggak. Tapi Bang Ridwan sendiri, betul ya Bang ya? Betul. Yang minta Bang Awai datang sebagai mediator. Gitu. Ya. Nah, awalnya itu kan dari pembuktian saya dan Deddy Corbuzier, ya, yang nantangin untuk cari pembuktian ilmu anti tonjok. Deddy Corbuzier ngasih 30 juta kalau misalkan beneran ada dan terbukti. Saya ngasih 10 gram emas plus ongkos dibalikin 2 kali lipat. Itu kalau ilmu anti tonjok beneran ada dan bisa dibuktikan. Seperti yang terakhir kita udah buktikan, ada dari Perisai Batin Indonesia yang mau coba nih dan akhirnya tidak terbukti dan terbongkar bahwa sebenarnya itu hanya hipnotis. Nah, tiba-tiba setelah video itu viral dan saya diliput di banyak media, muncullah nih video Bang Ridwan. Ya betul ya Bang, yang mengkritisi hal tersebut. Ya, kalau betul. saya kalau bilang iya, enggak. Ya, siap. Ya. Nah, ngomong lu ntar gantian ya. Iya, betul. Nah, jadi di sini Bang Ridwan mengkritisi tapi tidak juga meladeni juga untuk pembuktian, hanya bilang ada aja. Dan malah nantangin balik, yaitu kebal airsoft. Dan kebal airsoft itu sudah saya bongkar juga di video saya. Di deskripsi videonya saya detail jelas, plus
larangan-larangan polisi untuk bisa diwujudkan hal tersebut gitu. Akhirnya berlanjutlah ke hal-hal lainnya. Kita debat di kolom komunitas dan sebagainya. Dan Di itu banyak email dan lain-lain, ya, netizen semua ya. banyak netizen juga makin ngompor-ngomporin, akhirnya makin panas. Nah, mungkin boleh Bang Ridwan, kenapa nih? Kalau misalkan memang hal tersebut ada yang ilmu anti tonjok, buktikan gitu. Kalau bagi saya gitu, jangan malah jawab pakai tantangan baru lagi. Gitu. Nah, Boleh nih? boleh. Iya, Bang Ridwan silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di sini. Semata-mata tabayun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ada niat ibadah banyak. Kalau abang keluar dari rumah niatnya niat ibadah. Ibadah itu macam-macam. Ada yang mau ibadah anti kerja, buat anak istri makan dan lain-lain, atau ngobatin orang, atau main sulap di luar, atau apa semua. Niat ibadah. Itu bagi abang yang diajarkan oleh guru-guru ngaji. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi pembukaan dari Marcel, saudara Marcel, ya seperti itu ya abang biasa seperti ini. Jadi masing-masing punya cara tersendiri dan lain-lain. Nah, abang akan jawab bahwa tantangan yang Marcel bilang tadi itu benar, tapi ya abang memberi tantangan yang baru. Gitu loh. Memang benar, abang ingin membuktikan ayat Allah itu ada. Gitu. Ya, dan sebenarnya ilmu laduni itu beda. Aslinya ilmu laduni itu bukan laduni, ilmu hikmah. Dulu Sinlamba atau Al-Hikmah. Mungkin Bang Awai tahu kalau zaman-zaman Betawi dulu, orang tua kita. Dan itu penyerangannya ada dua macam. Dengan nyambat kesurupan, masukin kesurupan. Entah nyerang. Ada yang pakai emosi, amarah, sempurna, dan sadar. Itu ada dua macam aslinya. Ya, oh iya Bang lupa. Kenalkan dulu ini Pak Rusdi dari Mabespori. Ini Ustaz Zainal Fikri, tim dakwah dari FPAG. Ya, dan makanya abang undang Bang Awai, memang abang yang undang. Karena Bang Awai ini nggak taunya kenal abang di FKPPAI, Forum Komunikasi Penyembuhan Tentang Seluruh Indonesia tahun 2000. Sebenarnya kita nggak kenal, langsung ngobrol dekat. Lalu ketemu lagi dengan Bang Wak Iyang itu orang FPAG. Ya, Wak Iyang itu kenal lama. Ya. Ini cerita dulu sedikit ya, biar netizen nih nggak salah paham juga, nggak gagal paham, gitu ya. Lalu abang lanjutkan bahwa abang menantang ke Marcel, benar, ya, karena ingin membuktikan bahwa ayat Allah itu ada. Walaupun kata Marcel di polisi tidak ada ini, nggak boleh, ya. Ya, abang penasihat FPAGI, LSM ya, sudah kayak ada Kemenkumhamnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Indonesia dan Yayasan Masjid dan Zikir Ridwan, itu tahun 95. Notaris itu ada. Nah, kalau LSM FPAGI itu baru. Berapa nanya-nanya juga semuanya. Boleh digunakan, di bawah pun boleh, asalkan bukan untuk kejahatan. Ya, untuk latihan dan lain-lain. Tapi kalau kita shooting begini ini nggak boleh. Tuh ya, kemarin ini abang juga dari penasehat, oleh Mas Polri dari penasehat, bang yang itu dihapus dulu bang. Oh iya siap, ya kan. Tuh. Nah, tapi abang menantang balik, oke lah, kita nggak usah pakai syuting, ya, nggak usah pakai syuting. Yuk kita ketemu, mau datang ke rumah abang boleh, abang mau ke rumah Marcel boleh. Kita membuktikan bahwa ayat Allah itu ada, kan di dalam trik sulap, oh itu nggak tembus kain, padahal ini abang sudah buktikan ada di YouTube abang. Tapi tetap Marcel tidak mau. Nah, udah di situ akhirnya kurang lebih emailnya juga masih ada, email Marcel yang menghina abang. Lanjutannya seperti itu, ya. Dan kita harus akui, abang juga ada. Ya akhirnya abang balas ke Marcel ngomong begini,
Ya, sampai akhirnya abang ingin ketemu. Kita ketemulah, kita ngobrol, enak kan. Sampai abang bikin konten, siapa yang bisa cari rumah Marcel, abang kasih hadiah 2 juta. Itu hampir, nggak usah abang sebutkan siapa orangnya ya, karena rahasia. Itu hampir, jam 6:30 malam akan ketemu. A1, penangkapan itu udah A1. Akhirnya Marcel telepon TJ telepon abang masih tidur, minta tabayun. Oke, abang baru bangun tidur, jam 3 ada WhatsApp juga itu. TJ ini juga ada video TJ-nya, abang video call sama TJ. Dia juga minta mohon maaf lahir batin, sama-sama lah gitu ya. Lalu ya nanti abang kita teleponan kapan? Nah, Marcel bilang habis maghrib. Ya udah, itu habis maghrib bang lagi rapat di Siaga ya, perusahaan tanah. Akhirnya kita ada payun, ada ketemu, ngobrol, canda, apa. Yang mana intinya, kata Marcel bahwa netizen yang mengadu domba kita, bukan itu. Abang tidak buka kolom komentar, kenapa? Karena kata anak abang yang sarjana Quran itu, Pak, ini jangan. Kata penasehat semua jangan. Daripada nanti abang pusing. Kalau abang udah umur, udah ini, akhirnya sakit hati, akhirnya kita jadi gila lagi kayak dulu, jadi preman lagi, kan gitu. Jangan, Pak. Anak-anak semua menyabarkan, oke. Dah, tapi bukan berarti takut. Kalau masih ada yang kurang senang dengan abang jalan dulu dari 3 Selatan nomor 70A rumah abang. Mobil abang B2201 BHR. Silakan. Kalau mau protes, mau apa, yuk kita duduk. Itu baru laki-laki. Jantan. Jadi bukan abang nggak mau datengin dukun-dukun santet, udah ada. Abang udah nggak seperti dulu. Ya, konten hiburan ya bang ya. Jadi Ya, kalau itu kalau kan konten hiburan ya, ya, kalau ke fakta itu, ya. Jadi Bukan gini, fakta lo ya. Jadi gini. Itu konten hiburan ya. Ya, jadi ada yang mengaku itu konten hiburan. Nah, yang bilang ada yang mengaku seandainya nih real. Gitu. Ya, Seandainya nih. yang ngaku real siapa? Nih, Coba yang sebutin. ngaku apa Saya nggak mau samperin. sebutin. Saya samperin kalau ada, coba. Nih, Yang ngaku real. Ntar kita bisik-bisikan ya. Ah. Enggak, kita bisik-bisikan. Ngaku real nih. Nih kan Mereka abang izin mau ke saya tahu. nih bang. Gini ya. Ini abang belum selesai ngomong nih. Kita kan jangan. Karena dari tadi jangan- bang, ini kok udah kelewat pembahasan nih. Karena Iya, udah terlalu pembahasan banyak. itu kan pembahasan kita. kami udah dicatat. Kalau abang kan langsung Iya. dari pikiran aja. Iya, Kan makanya. Itu, ya. Itu nanti kalau kita mau bahas Karena dukun-dukun yang timing menyerang dukun-dukun, Iya. boleh. Tapi nanti nih abang masih jelasin Ya, dulu sedikit. kalau maksud saya jangan nyebut nama karena mereka pun Nggak boleh udah nyebut izin ke saya karena jatuhnya nggak enak ke merekanya juga. Ya, begini. Dan nanti biar mereka sendiri yang mengakui karena toh mereka akan membongkar semua kontennya di channel saya. Udah janjian, Bang. Iya, tahu. Cuman kamu kan ada satu yang belum tahu kan? Siapa? Nih abang buka ya. Coba yang ngelawan dukun santet ya, yang real ya. Coba kasih lihat. Bukan, yang gara-gara marahnya sama kamu. Enggak dong, yang Marahnya dukun sama santet. kamu karena membuka rahasia-rahasia kedukunan santet. Itu loh. Oh, gara-gara membongkar rahasia Ya. konten gitu. Ya kan tadinya kan kamu kan mau ngajak, Bang, kita berdua iya. yuk silaturahmi buka konten dukun-dukun santet yang palsu atau apa gitu. Abang bilang, oke. Tapi kan oke-nya Abang biar ketemu kamu dulu. Iya, Gitu kan? Jatuhnya Ya kan itu taktik Abang. Iya, jatuhnya Nah, kan Bang sekarang- Ridwan bilang mau ibadah. Ibadah itu kan perlu jujur. Nah, sedangkan konten-konten yang seperti itu merusak akidah Islam. Oke. Sehingga Islam umat-umat yang nggak tahu bahwa itu hanya sekedar hiburan, mereka jadi yakin ilmu seperti itu ada. Woi, dukun yang sakti beneran tuh ada. Jadi berpikir. Kalau Abang bilang tadi, niat ibadah itu banyak macam. Kamu niat ibadah itu membuka. Tapi ada gak yang kamu melanggar kode etik? Nggak ada. Tahu nggak? Nggak ngerti kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Mungkin kamu tidak ada. Nanti Bang Awe yang menjelaskan ya. Coba. Karena orang tengah nih, ya kan? Kalau nggak kita berdebat Iya, terus nggak nih. ada. Ini kan sampai seminggu juga nggak kelar. Nah ini sebentar Bang. Saya ini. Nah, Kalau kamu bilang abang yang udah domba kan, kamu yang nantangin abang suruh ngebongkar dukun-dukun santet yang menyerang dukun-dukun santet. Abang bilang oke, kan kamu yang minta. Ya, ini Nah, jadi tapi- intinya maksudnya adalah kalau si orang ini kebetulan punya juga nomor saya teman dekat juga.
Iya. Dan kalau dia masuknya ke karya, betul karya kalau misalkan penontonnya tahu itu hanya sekedar hiburan. Ini kamu udah baca semua udah? Ya, kayak contohnya gini, kayak contohnya film bioskop. Film bioskop semua orang tahu itu bohongan. Spider-Man tahu itu bohongan. Bukan pembodohan itu jatuhnya. Karena kita nonton bayar tahu ini bohongan doang. Tapi masalahnya di sini adalah mereka-mereka ini banyak ya. Banyak mereka-mereka ini nggak menuliskan hanya sekedar fiktif belaka. Adegan yang Anda lihat hanya sekedar hiburan, nggak ditulisin. Sehingga mereka-mereka ini membuat umat percaya, wah ini ada beneran nih ilmu kayak gitu. Akhirnya walaupun mereka nggak menjual, nggak menipu masyarakat, si orang yang penonton mereka ini tertipu oleh dukun-dukun lain yang mengajarkan hal tersebut. Makanya saya bongkar-bongkarin plus sindir. Sebenarnya bukan saya bongkarin ya tadinya ya. Saya sindir rahasianya gitu. Saya sindir kalau mereka tuh sebenarnya bohongan gitu. Dan mereka pun mengiyakan ketika saya telepon gitu kan. Karena ya jatuhnya hiburan. Prinsip mereka adalah ingin menunjukkan agama lebih kuat daripada perdukunan. Betul, baik prinsipnya. Cuma masyarakat jadi salah paham. Jadi punya persepsi dukun yang beneran sakti itu ada. Sehingga hal tersebut membuat ketakutan tersendiri di masyarakat. Gitu. Jadi gitu Bang, bagi saya itu nggak melanggar kode etik karena masyarakat perlu disadarkan. Ya makanya Ya. makanya Bang bilang abang bawa Bang Awai, Bang bawa dari Posian juga memberi poin. Kenapa? Kita ini mau tabayun, kita mau menjelaskan yang sebenarnya, ya kan? Atau kita mau baik atau mau gimana kan gitu. Ya kan kayak kamu nih ngomong, ya kamu bagus. Ya. Bagus. Tapi ya adalah yang lainnya nih, nanti mungkin kamu akan tahu. Coba gantian Bang, jadi percuma abang juga jadi sebagai mediator kan gitu ya, orang tengah ya kan gitu, ya kan? Aduh. Ayo Bang, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi ya kan, apalagi diminta sama Bang Haji waktu itu kan buat jadi mediasi nih, mediator untuk mempertemukan antara Bang Haji sama Marcel. Nah, akhirnya saya coba hubungin Marcel sampai akhirnya kita terjadi komit gitu. Dan akhirnya waktu buat hari ini pun siapa yang nentuin ini siapa? Gua. Oh, Marcel tuh ya. Jadi gua real, gua coba memediasi lah gitu. Jadi gini, kalau saya pribadi ngelihat dari sudut pandang saya gini, sebenarnya saat kita bicara baik atau buruk, benar atau salah, itu bukan hak kita sebenarnya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia di mata manusia yang lain belum tentu baik di mata Allah. Dan sebaik-baiknya manusia di mata Allah itu di mata manusia belum tentu juga baik gitu, sebaliknya gitu. Nah, poinnya ada di situ. Nah, makanya segala sesuatunya itu pada dasarnya dinilai dari niatnya. Ini poin pertama, ya kan? Nah, jadi waktu diminta mediasi, yang pertama saya tangkap adalah niat untuk silaturahminya nih. Silaturahminya, terus dititik beratkan sama Bang Haji tabayunnya. Ya kan? Tabayunnya supaya ya nggak perlu ada gesekan lah, bla 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 gitu. Nah, jatuhnya apa sih yang diinginin Bang Haji? Apa sih yang diinginin Marcel? Sebenarnya saya kan cuma mediasi nih, ya kan? Mediasi. Nah, sekarang kan udah terjadi. Sebenarnya Bang Haji udah menyampaikan, Marcel udah menyampaikan, tinggal dicari nih titik tengahnya gitu. Ya. Ya kan? Benar nggak saya? Ya. Yang tadi ini Bang, masalah yang saya bilang tadi yang kode etik. Nah itu tolong dijelaskan. Kan Marcel ini tidak merasa melanggar kode etik, nah, ada Iya. salah lah, kayak gitu. Malah niat ibadah untuk membuka rahasia-rahasia ini. Oh, iya, Semua kan saya juga, abang juga buka. Lihat aja, ada kok di konten abang. Tapi yang berteman, buka. Bang. Gitu Apa? loh. Iya, nggak membuka tapi berteman sama mereka. Ya sekarang begini aja, kamu berteman nggak sama yang nyerang-nyerang dukun santet? Berteman kan? Berteman, dan mereka kalau sama saya mau jujur-jujuran. Enggak, kalau Bang Ridwan kan jatuhnya gini kan. Misalnya mereka diserang nih, nanti bikin konten, saya akan menyerang balik dukun santet yang menyerang ini, ada kan kontennya. Nah itu kan lucu kalau saya orang di belakang layarnya kita ketawa bareng, gitu kan. Paham. Nah
Yang kayak gitu gini bang, jatuhnya jadi orang percaya dukun santet yang beneran tuh, yang sakti kayak di konten-konten itu beneran ada jadinya. Itu yang membahayakan, membuat orang jadi takut terhadap dukun. Nah sebetulnya sampai saat ini kalau abang bilang yang namanya dukun santet, ilmu adat, ilmu leluhur, ilmu kedokteran sampai kiamat pun ada. Tuh, cuman kan gak mau ngomong. Buktiin aja Ya bang. kan gitu kan istilahnya kan gitu ya. Nah sekarang nih yang masalah kode etik bagaimana nih bang? Gitu coba bang. Kalau Ya, menurut abang. jadi gini, kalau umpamanya masalah kode etik, sebenarnya saya juga udah komunikasi sama Marcel, udah hubungan sama Marcel, sampai terakhir yang aneh bikin konten kemarin itu Bang Haji, aneh juga istilahnya ngomong ke Marcel, Sel, ini bukan karena gua ngelarang, tapi gua ngasih perumpamaan, andai kata ada orang yang berlaku seperti ini, kira-kira apa kesiapan lu? Ya, kayak gitu kan Sel ya? Iya, di telepon ya. Iya, di telepon. Itu setelah bikin konten ya bang ya? Setelah bikin konten. Karena emang apa ya? Kalau umpamanya selama ini kan gue baca gini Sel, wih ini settingan gitu kan? Yang mana? Ini ya, jadi kesannya semua yang ada di YouTube itu settingan gitu. Yang gue sebutin ya. Iya kan? Iya, maksud gue kan banyak banget tuh komentar dari netizen tuh ini settingan gitu. Nah pada dasarnya akhirnya gue menciptakan suasana di mana ini nggak tersetting kali sebenarnya gitu. Ini spontanitas. Yang mana? Yang konten gue dulu gitu kan. Ini spontanitas dan ini memang tujuannya juga ini. Dan di situ pesan terselubungnya sebenarnya buat mengajarkan hal baik. Terkadang memang tidak harus dengan cara yang baik gitu. Nah jadi di permasalahan ini saat kita bicara baik atau buruk, balik lagi kita nggak punya hak sebenarnya buat menentukan ini baik atau buruk. Injustice gitu. Jatuhnya mungkin sebagian fans Marcel jatuhnya bakal support Marcel, tapi sebagian yang lain mungkin Support mereka karena yakin konten mereka asli. kan, itu permasalahannya. udah otomatis karena ini Permasalahannya itu. Iya. Karena coba dari banyak penonton gua yang tahu akhirnya, oh ternyata hiburan doang. Nah, akhirnya nggak banyak yang nonton lagi. Ya, Sebenarnya gini bang, gua pribadi kalau misalkan hiburan doang ditulisin gitu loh, gua nggak masalah. Kayak bioskop kan sebelum mulai adegan ini hanya fiktif belaka, sinetron juga begitu. oke. Orang jadi paham, oh ini maksudnya tujuannya ini nih. Hiburan. Dan itu Hiburan. nggak jadi satu permasalahan lah buat Iya, lo kan gitu. betul. Nah, gini loh. Nah, di bagian ini pun saat kita bicara kode etik, kode etik nih ya, hitungannya gini Sal. Oke lah, di dunia YouTube ini YouTuber lu banyak. Tapi bukan berarti lu mengklaim bahwa lu bisa berfatwa dan semuanya harus menurut apa arahan lu. Itu pertama. Jadi yang gue lihat adalah apa? Kode etik di sini adalah kode etik itu selain tata cara kerja, kita juga harus ngelihat usia. Dimana saat kita menghormati yang lebih tua itu juga udah bagian dari kode etik gitu. Jadi kalau kita bicara kode etik sebenarnya luas banget cakupannya gitu. Kalau gue ngelihat dari semua permasalahan ini adalah apa ya? Nggak ada, ini belum ketemu titik tengahnya. Dan gue coba mediasi hari ini supaya ketemu titik tengah. Gue udah komunikasi sama Bang Haji juga gue tekan. Jadi Bang Haji gimana? Pada intinya Bang Haji juga sebenarnya ngedukung konten lu nih. Ya Bang Haji ya. Demi Allah untuk demi Allah dukung ya. Ya, langsung gitu. Karena saya pernah nangkep juga. Nah. Kalau Marcel kan cuma ngomong di ini kan gitu beda, jadi beda jalur. Jadi hitungannya ini ngedukung gitu dan Bang Haji juga nge-WA bahwa Bang Haji udah berhijrah dan pengen tobat bla 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 lah ya Bang Haji ya. Ke aneh ya kan. Nah, hitungannya ini udah tinggal ditemuin gitu loh, sesuatu yang baik di mana sama-sama punya niat baik. Nah kalau gue pribadi sekarang nanya sama lo nih Sal, Bang Haji kan udah gue tanya nih, udah gue tanya Bang Haji punya niatan istilahnya dengan niat mensupport lo, mendukung lo, bla 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 gitu. Dan ini mungkin
bisa dianggap ya satu kelapangan hati lah gitu kan, dimana yang lebih tua berani menyatakan itu. Sekarang gue tanya sama lu nih sebagai mediasi nih, kira-kira lu sendiri bakal bersikap seperti apa saat Bang Haji dengar Bang Haji mengatakan itu? Apa lu legowo dan menerima dan akhirnya saling memahami gitu kan? Itu. Nah, jadi jatuhnya gini. Semua orang tua pada dasarnya apa yang disampaikan, mau baik atau buruk, itu tujuannya tidak untuk mencelakakan anaknya. Terkadang orang tua itu membohongi anaknya, itu sebenarnya untuk kebaikan anaknya. Gitu loh. Jadi saat kita bicara baik atau benar itu semuanya sebenarnya tergantung niatnya. Nah, kalau lo kan dari tadi kok nih dengan kenapa Bang Haji ngedukung dengan bikin konten bla 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 gitu kan? Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara wewenang, apakah ada wewenang lo di situ buat menegur Bang Haji? Menegur Bang Haji? Menegur dalam hal apa? Iya, kenapa Bang Haji nggak bikin ditulis gini Loh, gitu? enggak, gue kan sebenarnya ke Bang Haji, permasalahannya adalah di video yang sholawatan untuk pesulap merah. Oh, Ya. nah ini kan belum lo sebutin dari Iya. tadi, makanya gue udah ngomong panjang Sebenarnya lebar. maka dari itu permasalahan awalnya seperti yang gue bilang di awal ya. Iya, Bentar Bang. kayaknya harusnya lu dulu saya ngomong. Iya bukan tadi kan, gue. makanya tadi Iya, terlalu udah banyak panjang banget lebar. panjang gitu Gua kan. udah panjang lebar. Nah, Maka dari itu. Lah kok selawatan dari tadi nggak dibahas loh. Nah iya permasalahannya adalah yang di video sebenarnya gue nggak kenal Bang Haji awal ya, Bang Ridwan ini nggak kenal sama sekali. Oke. Totally gue nggak kenal, dan kalau dibilang pemburu hantu, yang gue ingat adalah ketika gue ke MTA Solo, ada botol yang tulisannya pemburu hantu Jakarta, korbannya dimintain 7 juta rupiah hanya untuk botol kosong. Enggak. Dan di situ Tuh sebutin namanya tuh enak. siapa? Timnya sebutin namanya. Kita injek-injek sekarang orangnya. Iya, Ya nggak? ada. Itu aja. Tulisan Aku di ngaku botolnya. Timur, terus Iya. pakai botol ini terus meledak pakai yang Bukan sulap. meledak, bukan Nggak, meledak. Dia sulap, ya? botol kosong doang, botol Iya, terus ada kosong tulisannya sirup. gitu. Ada tulisan, boleh lihat di yang ketika gue Ya yang kamu waktu iya, itu ke MTA Jawa Solo, ya. MTA Solo. Oh. Di situ ada korbannya yang ditulisin pemburu hantu Jakarta. Itu Ya. tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Tahun apanya? Pas Botol ke ini Solonya. ada. Pas ke Solonya itu dia ngumpulin hasil korban-korban dukun. Pak. Oh. Jadi di sini ya, tertulis Tapi pemburu botolnya nggak hantu tahu Jakarta. kapan itu Iya, ya, kapan? ngasih Oke. ke Ustadz itu nggak tahu. Ya, terus Ada. gini, Bang, lanjut lagi Bang, sorry. Tadi permasalahan awalnya sebenarnya adalah sampai saya notice Bang Ridwan ini karena ada di video sholawatan untuk pesulap merah ini isinya bukan sholawatan tapi fitnahan dan tuduhan. Pertama, nih ada di sini merendahkan ya di menit ke-4:10 sebutan anak kecil ya. Anak kecil masih anak kecil gitu. Terus juga merendahkan difitnah tidak menghina spiritual gue difitnahnya. Padahal yang gue hina adalah dukun. Dukun yang gue maksud seperti yang udah dibahas di banyak video gue. Dukun yang gue maksud bukan dukun pijat, dukun tradisional, dukun pengobatan tradisional. Udah banyak banget. Kan banyak tuh yang kayak pembela dukun ngomongnya Bukan "Oh, juga nyinggung abang itu bukan ya? Apa? Mendukun pokoknya gitu ya. dukun yang sok tahu tentang hal goib, termasuk yang nangkep jin ke dalam botol, Bang. Oh gitu, berarti Iya. terus abang ya? Iya, karena saya totally. Oke. Kalau misalkan ada Ya. jin bisa masukin ke dalam botol, Ya. buktiin gitu. Ambil buku. Nanti abang cara ya, udah belum? Iya. Ya, terus. Nah, di sini gue difitnah menghina spiritual. Padahal totally gue nggak pernah menghina spiritual. Spiritual ini kalau kita lihat arti bahasanya adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan atau kejiwaan atau kerohanian. Nah, itu biasanya dari segi budaya ataupun agama kepercayaannya. Nah, sedangkan gue pribadi nggak pernah membahas kepercayaan agama ataupun budaya. Yang gue bahas atau bongkar adalah perdukunan dan berikut bukti-buktinya. Begitu. Terus juga di sini gue dapat info dari ya adalah seseorang. Bang Ridwan fitnah gue mualaf lah. Astagfirullahaladzim. Gue lahir Islam dari lahir. Gue Islam dari lahir. Terus dibilangnya, wah Marcel tuh mualaf. Nah ini nih yang gue nggak terima terus. Terus juga ada tantangan yang menembak. Tantangan menembak ini ya seperti yang gue udah bongkar ya. Dan Bang Ridwan juga ada buktikan. Ntar abang mesti jawab satu-satu ya.
Ya, Bang Dia Ridwan. mau jawab, tapi Iya, iya. dan kepanjangan juga, Iya, kan tenang. bingung jawabnya. Bang Ridwan, Karena iya. catatannya panjang. Iya. Terus Oke. yang pembuktian anti tembak ini kan fokusnya ke situ nih. Pembuktian anti tembak, Bang Ridwan udah pernah nembak muridnya dan sesuai yang gue anjurkan tanpa kain, dan di situ luka air gun itu memang seperti itu dengan FPS tertentu. Luka air gun itu nggak nembus ke kulit tapi luka dalam. Ada memang kalau di jarak dekat seperti yang di berita-berita ada driver ditembak air gun dan beritanya kebal air gun. Air gun itu nggak nembus guys. Memang pelurunya tuh nggak tajam, tumpul. Dan gue udah konsultasiin hal ini ke komunitas airsoft gun atau air gun, mereka ketawa doang. Karena memang ya sejatinya kebal air gun yang dipraktekin sebelumnya kan Bang Ridwan ada orang nih diisi ilmu ya. Ditembak pakai kain kan. Semua videonya semua pakai baju. Yang terakhir ada 2 orang yang dari Kalimantan Selatan Hah, sama yang dari Solo nggak pakai, buka gitu Pak. yang mana? Saya belum ngeliat. Tapi dolar merah bang. Nah, nggak bisa dilihat Iya. berarti. Bisa dong. Enggak, kalau di dolar merah kan? Iya dolar Kena merah. take down nggak? Kena dolar merah doang. Coba aja. Keras Mana kan tadi? ya? Hah? Masuknya kekerasan. Ini. Iya, masuknya kekerasan. Maka dari itu ketika Bang Ridwan bilang kayak Kalau gitu, kirim ke kamu. ya, ketika Bang Ridwan bilang kayak gitu, Ya, saya masukin. udah menjelaskan hal tersebut dilarang YouTube, dilarang juga sama polisi untuk ditampilkan di kamera. Tapi apa yang saya terima dari pengikutnya Bang Ridwan, lu banyak alasan, bilang aja takut, ya kan? Akhirnya buat video dan ujung-ujungnya di take down juga gitu kan? Nah, iya kan? Dan ketika di take down baru, oh iya ternyata beneran dilarang YouTube. Nah ini yang gua nggak suka gitu loh. Mereka nih dikasih tahu edukasi, milihnya sampah gitu loh. Makanya ini, aduh, ya kayak gitulah kurang lebih yang bikin sebenarnya saya tertuju ke Bang Ridwan adalah yang ini nih. Kalau memang mau pembuktian yang anti tonjok, ya hayu silahkan, kita nanti saya omongin ke Deddy Corbuzier juga. Tapi kalau yang untuk tembak-tembakan ini, saya nggak punya hak untuk nembak. Saya juga nggak punya pengukur FPS-nya. Karena yang nembus kulit itu kalau nggak salah sampai minimal 1100 atau 1500 FPS baru bisa tembus ke kulit. Dan itu banyak di media-media yang jual 1100 FPS, aslinya cuma 700. Karena untuk marketing doang, gitu. Video ini. Jadi ya sebenarnya ya yang dipakai Bang Ridwan bagi saya itu bukan kebal. Karena kalau memang kebal tembak ada, seharusnya KKB Papua sekarang udah Ya. Lewat. Udah belum nih saya. Udah. Berapa biji tuh tadi tuh? Ya, yang Lumayan. banyak. Oke. Yang Yang mesti jin mulai ke dari dalam mana botol nih? lagi. Yang sholawatan, yang menghina gitu ya? yang menghina, saya dituduhnya Oh. menghina spiritual Dan di mualaf ya. Kalau mualaf memang ada salah satu wartawan ngomong sama Bang, Mars itu kayaknya mualaf. Oh, sepertinya Kayaknya. ya kan kayaknya kan. Iya. Makanya kan sekarang kita ketemu langsung enak. Iya. Sementara Berarti itu gini, itu kamu salah ya? nuduh abang, Bang Ji dukun. Seandainya di YouTube nih, ayo kita ketemu. Siapa? Iya. Mana yang dukun, mana yang ini, mana yang jadi biar tahu Iya. kan gitu. Ntar ada dukun sesat lagi. Iya. Ya kan gitu. Di itu aja. Bukan di YouTube. Ya. Oke. Terus nah yang masuk botol nih. Begini Sal. Masalah mu'alam, masalah ini sekarang kan udah langsung nih. Ya udah langsung, ya. clear nih Clear. ya, spiritual saya nggak Ya. menghina spiritual. Terus saya masukin botol. Oke, yang botol. Ibu hantu. Abang pengen tahu siapa orangnya yang bawa ke ustadz itu dan kapan? Apa di tahun Nanti. 2003-2007? Nanti saya tanyakan ya. Iya boleh. Boleh. 2007 pada saat abang syuting atau bukan? Dan orangnya mana? Karena 11 pemburu hantu yang asli itu 11 orang. 11 orang. Satu udah di penjara ya, Bang, ya? Yang satu Udah di UDB penjara. sekarang udah sadar karena dia Iya. menipu orang. Iya. Cara rukyahnya pakai ya kita Mencabuli ya, Bang. pakai nama dia lagi. Iya. Nah ini salah satu di belakang abang nih ada kameramen asli pemburu hantu nih belakang abang. Ya abang baru sebutin namanya, kenal sama abang dari sekarang. Dan abang pengen tahu tuh siapa tuh yang Iya, botol oke. tuh ya, Udah, nanti yang ya, tanya. selesai. Kita boleh kita ke Solo main-main juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Terus udah itu ya. Jadi itu berarti kalau itu Bang- belum tentu pemburu hantu yang asli. Menurut Bang Ridwan kalau ada yang kayak gitu berarti itu penipu. Kalau dia seandainya bilang begitu, ini masuk begini ini, tergantung, Apa? tergantung orangnya. Apa? Orangnya pemburu hantu bukan. Kalau dia pemburu hantu asli, itu tidak menipu. Tapi nggak ada Kalau apa-apa. dia bilang pemburu hantu palsu, menipu. Tapi itu memang tidak ada apa-apa.
Iya. Karena yang merasakan orang-orang indigo dan orang-orang yang memang sampai ke spiritualannya dan supernaturalnya. Kan kamu belajar paranormal, supernatural. Saya belajar Ya kan? juga. Nah makanya kamu belajar sama siapa? Guru kamu siapa? Pak Yan Yuk, temenin Nurindra. abang. Nah, Iya. yuk. Ya kan? Sekarang udah meninggal. Ya, Iya. ya kan bisa ngobrol sama murid-muridnya Iya. deh. Tapi kan? tetap Yuk. aja kalau Bentar dulu, bentar. Karena abang mesti jawab semuanya. Iya, iya. Jadi abang buktikan tembak itu tidak memakai kaos. Dan abang buktikan ini maaf, ini kaki abang. Nih, yang abang dari sini. Dah. Iya, itu yang ada Dah. sarungnya, Bang. Saya udah nonton. Ada lagi. Belum yang ini yang kaki sebelah sini. Mana? Ya. Enggak loh, yang video yang nggak ada batasan kainnya. Karena kalau itu nggak Kan akan ini nggak tersesuai. ada batas kain. Ada, ini saya udah Nah, ini. nonton. Enggak, saya udah nonton videonya. Oke. Yang ada sarungnya. Saya udah nyantumin Oke. linknya kok. Yang ini Pakai nggak ada. sarung. Sebentar Iya, ya. boleh. nanti. Jadi Dan FPS-nya, dan ini juga ada. Di sini juga ada. ya itu kan ya Ini prosesnya kan kayak gimana. nggak semuanya pakai sarung. Nah, maka dari Ada. yang ada di YouTube yang pakai Nih, sarung. ini ada YouTube ya. Mau buka ya, oke. Yang ini pakai kaos. Ini pakai kaos. Iya kan? Nah, Yang nggak pakai kaos, ya nantilah gampang ini nah nonton. enggak. Ini kita mendingan ngomong langsung. Iya. Jadi ntar abang sangka penipu atau apa, ya yang belajar juga. Kenapa kok nggak ke Papua? Kalau abang dipanggil sama pemerintah, abang turunin tuh murid-murid abang semua. Kalau memang diizinkan, nih Coba. abang lihat. Yang abang nembak di sini, mungkin abang sombong kali ya. Itu saya udah lihat ya. Itu Enggak, yang belum. Yang Ini ada di abang nggak YouTube. keluarin. Abang nggak keluarin, Sen. Iya. Ini lihat dulu makanya. Ya, dari tadi soalnya salah terus ya kan. Ini salah, ini salah. Kamu punya keras kepala sekali. Saya nggak nyari pembuktian. Makanya ini abang buktiin. Siapa bilang gak tembus? Ya udah, selagi nunggu Ya. bahas yang masukin jin ke dalam botol Nah, ini menurut Buya Yahya ini termasuk perdukunan. Menurut Ustadz Faizar dari Muhammadiyah, jadi Buya Yahya dari NU, Ustadz Faizar dari Muhammadiyah menyatakan hal tersebut adalah perdukunan. Tidak ada Islam mengajarkan hal tersebut. Ya udah nanti aja. Gitu. Jadi tayangan yang seperti itu bahkan pernah dibahas juga sama siapa yang udah meninggal juga? Ini hadiah buku buat kamu satu. Ya. Enggak, saya Enggak apa-apa. ya. Maksudnya gini. Oke. Ini namanya orang tua ngasih anak lah, ya kan? Ya. Jangan kamu sombong juga nggak mau terima. Kita mazhab ini 73 golongan. Iya. Kata Rasulullah hanya satu yang mendapat syafaatku, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi sekarang sudah 50 golongan nih. Ya. Ada yang mengatakan ini haram, ini halal, itu segala. Ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kita yang mana nih? Kan gitu. Nah, di sini Ya. ini memang mau bawa kacamata ya. Jin masuk botol hadisnya mana? Ada di sini nanti. Ada ya? Ya. Tuh. Ini pernah saya bahas juga, saya tanyakan ya tentang hadis pemasukan jin ke dalam botol ini. Ini diambil dalilnya dari yang kisah ada seorang sahabat yang tergelincir terus bilang celakalah setan gitu. Nah, kata Rasul hal tersebut bisa membesarkan jin, ukuran jin karena dapat memperbesar jin. Nah, akhirnya ada doa untuk memperkecil jin sampai sebesar lalat. Nah, permasalahannya kalau jin masuk, memang kalau sebesar lalat logikanya dikiaskan bisa masuk ke botol. Betul. Tapi permasalahannya adalah ketika dia sebesar lalat, di mana posisi jinnya? Sedangkan dalam Islam kepercayaannya adalah yang mengetahui hal gaib hanya Allah saja. Dan bahkan Imam Syafi'i menyatakan siapapun ustadz, kiai atau siapapun manusia yang menyatakan bisa melihat jin perlu dipertanyakan syahadatnya atau diulangi lagi syahadatnya. Nah, bagaimana caranya ketika kita doa hal tersebut memang berubah jadi lalat, sekecil lalat. Terus di posisinya di mana kan kita nggak tahu. Ya cukup kita tahu, oh udah jadi kecil nih, udah cukup segitu, nggak bisa. Wah dimasukin ke jin gitu, ke botol gitu kan, nggak bisa. Nggak gitu. Itu penjelasan yang membilang tadi ya. Ada mazhab Wahabi, ya. Ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mungkin kamu mazhabnya beda dengan abang. Saya Mungkin, Buya Yahya, saya sependapat ya. full sama Oke, Buya Buya Yahya. Juga guru-guru abang juga banyak yang para habaib dan lain-lain yang kenal Buya Yahya. Ya. Sekarang yang nyusun buku ini, ya, di tahun 2004. Ya, ini saya di sini.
Ada di, nah itu. Sekarang ini ya Kiai Haji ya Syarif Rahmat, Sajadah Quran, Master Agama, dosen PTI. Padepokan Padusuka sekarang ada di Pondok Cabe. Ini yang nyusun. Iya. Oke. Nah, apakah dia ini menyusun kitab ini asal-asalan? Bisa jadi. Oh, kalau gitu, masa ketemu nanti sama abang, harus ketemu tuh. Loh, berarti Gini. apakah, saya nanya balik, apakah Buya Yahya menyatakan itu salah? Ya, makanya Ayo. kita temukan. Jawabannya apa? Ya, kita temukan. Ya Nah kan? iya kan? Iya kan? Loh, Gampang. katanya beda-beda pendapat. Ya, Berarti kan ini kan membenarkan Nih. ini menyalahkan Buya Yahya dan Ustadz Faizal. Jadi kan begini. Loh, Jadi begini, kalau kita kamu juga sorry, bisa berarti kamu- sorry gini bang, bentar. Ya. Kita dalam Islam Berarti itu jumhur kamu- ulama. Berarti kamu juga ngomong agama, saya nyawakin. Iya. Jadi dua-duanya itu benar. Tinggal yang manusia yang mau pakai yang mana. Nah betul, maka dari itu nggak pantas Jadi, ditanya makanya bang. saya tadi mau jelaskan, kamu udah potong Iya, bahwa Ya. kalau seorang ulama besar, Mm-mm. ulama NU besar, dia yang ngomong kirim ke kamu yang sakti tuh kayak ini, apakah ini salah diambil dari 54 hadis? Nah, seharusnya nggak nanya kayak gitu bang. Ini begini, bukan mesti gini loh. Apakah salah? Kalau misalkan saya nanya balik lagi. Jalan saya karena itu agama, dua-dua benar. Tinggal manusia mau pakai yang Nah, mana. maka dari itu jangan nanya Sudah. apakah salah. Jangan kita bawa-bawa tuh. Karena Iya, semua betul. kan punya Enggak, apakah pendapat. salah? Karena kamu kan menyalahkan. Loh, abang juga menyalahkan Buya Yahya? Enggak menyalahkan. Hah? Abang nggak menyalahkan. Demi Allah, abang fan dia. Buya Yahya menyatakan nggak bisa. Ini Ya, kan perkebunan. ya, menyatakan. Nanti kan Ayo. perbedaan itu jangan dijadikan satu permusuhan, tapi jadikan satu rahmat dari Allah. Nah iya, Subhanahu. kalau saya lebih Nah. sependapat sama jumhur ulama. Ya, Bang. makanya silakan mau ngomong bagaimana. Iya. Yang tadi Ustaz Zainal Fikri bilang Hmm. bahwa dua-duanya benar, ya udah. Iya. Tadi begitu. Maka dari itu, pendapat kalau- kamu salah, silakan. Pendapat Bisa abang jadi. masih Ya kan benar. saya nggak tahu. Saya jawabnya kan bisa jadi. Namanya manusia kan. Ya, Manusia makanya biasa kan- bisa salah kan. Ya, semua bisa salah. Iya. Semua. Maka Kita dari itu, manusia Bang, ada yang benar. Bang, maka dari itu kalau sama saya nih, saya kan bukan ahli agama, bukan ustadz. Kalau untuk itu bisa debatnya sama Buya Yahya atau Ustadz Faizal. Saya juga bukan, abang juga bukan Maka ustaz. dari itu, kalau misalkan Makanya masukin Abang bilang, jin ke dalam botol ya. ada, boleh silakan masukin pembuktian. Ya, makanya Bang bilang, yuk salam sama Ustadz Faisal, kita datang ke Jakarta, kita temuin. Kalau saat ini kan dari Cirebon. Enggak, kan Bang Ridwan Ini kan. dengerin dulu, jangan potong dulu. Kita bahas ini. Apa jin bisa masuk ke botol? Ini kan, Ustadz Faisal sama Kiai Syarif Rahmat. Mm-mm. Temuin, ada kita. Ya kan Ya, gitu. langsung aja. Kan enak kan? Mm-mm. Jadi Kan Bang Ridwan jadi kan- dia nanti Kiai sama Kiai ngomong, Iya. kita dengerin aja. Iya, kan Bang Ridwan kan bisa masukin jin ke dalam botol nih. Nah, boleh langsung aja buktiin. Karena gini Bang, dari pengakuan Bang Ridwan di TV, benar tuh saya beneran masukin jin ke dalam botol, beneran ada yang bisa ngelihat. Nah, beneran ada yang bisa ngelihat itu cuma 1 atau 2 orang. Dan itu di psikologis disebut adalah gangguan pareidolia. Pareidolia itu adalah gangguan psikologis di mana seseorang mengenali bentuk, konsep atau pola tertentu yang biasanya wajah pada benda mati. Maka dari itu ketika ada orang yang melihat, oh iya beneran nih. Nah itu bisa jadi cahaya yang berbentuk wajah aja. Itu yang disebut pareidolia, gangguan psikologis, bukan Gangguan. kelebihan. Berarti orang-orang indigo gangguan juga kali. Ya kata Bang Awe, Gua tadi, Bang Awe. indikasi gangguan Ya. otak malah. Iya, Bang Ata, oke. Nah, terus Kata Bang Awe terang-terangan kalau Bang Awe mah. ya terus kalau ada orang yang melihat seperti anak abang atau anaknya Ustadz atau anaknya ini melihat ada sosok bayangan jin atau apa Iya. setan. Ya. Berarti ini anak dibilang indigo apa gila? Halusinasi. Apa ini? Gitu Anak kan? kecil halusinasi Bang namanya. Jadi kalau anak kecil itu kan kondisi gelombang otaknya itu beda sama orang dewasa. Nah, betul. Ya, Bang Haji. Nah, makanya dijelasin muncullah dulu. imajiner, sahabat-sahabat imajinasi, sahabat-sahabat virtual. Nah, sahabat virtual, sahabat imajiner ini ya yang bikin mereka seakan-akan kayak ngobrol sama temennya, kayak interaksi. Kalau sama zaman siapa. dulu kayak dibilang kakang ari-ari gitu. Kalau versi tradisionalnya, tradisionalnya sedulur papat, ya papat kelima pancar. lima pancar kakang kawa di hari-hari Iya. gitu kan. Nah, Ini maaf Bang, saya potong Bang. Abang menjelaskan secara kedokteran psikolog dan secara kegaibannya Allah. oke.
Oke. Jadi dua bang harus menjelaskannya. Ya dong. Kalau Ya dong. bicara gaib kan gini Bang Haji, tidak ada yang mengetahui perkara gaib sedikit pun kecuali Allah, gitu kan? Nah, itu. Ya, Jadi oke. kayaknya dari tadi saat kita ngebahas tentang yang bersinggungan sedikit dengan pemahaman agama aja nih, malah seru banget nih gitu kan. Iya. Sementara konteksnya hari ini saya taunya nih tabayun nih. Gimana caranya amplop dua-duanya akur damai Ya, gitu loh. jadi gini bang, memang ada ucapan dari Marcel, bang, kita tabayun meneruskan pada saat yang telepon. Oke. Jadi bang mau, saya oke, kan gitu. Tapi dia ada perdebatan sedikit ya. Kayaknya gini nih. Kayaknya gini, lebih Dia kan abang bilang kalau gitu, boleh orang kasih saran nih ya, mediator nih, ke tengah. Bang Haji, ke Marcel nih. Kayaknya lebih gini nih. Kayaknya pas bagian debatnya mending dicut hilang gitu. Iya. Terjadi debat gitu aja udah sih. Gitu. Nah, terus akhirnya kenapa? damai, udah gitu. Nggak bisa damai. Hah? Karena gini, pertama nih banyak Bang Ridwan yang saya nggak terima, banyak sekali dukun-dukun di YouTube ya yang mendiskreditkan sulap. Termasuk Oke. Bang Ridwan mendiskreditkan sulap dengan bilang pesulap itu makan kaca, kacanya kue. Makan paku, pakunya kue. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, dari dulu sulap ada di dunia sampai sekarang nggak ada pesulap praktek makan beling, belingnya kue. Dan abang berani sumpah demi Allah dan Rasulullah juga. Apa kamu pulang celaka, apa abang yang celaka pulang? Oke? Namanya Dan siapa? abang nggak perlu sebutkan. Udah sebutin. Kita Gini, dengerin dulu dong, jangan potong. Yang mengatakan, bang, kalau mau demo ini ada nih bang, belingnya tak kue, paku, makan paku begini bang. Jadi ngebongkar kan? Gini bang, padahal kagak ditelen, gini doang, lakuin lagi. Iya, itu Dan beling itu bang, ada yang dibuat kue, persis kayak beling. Saya ngomong murid abang. siapa? Abang nggak perlu sebutin namanya. Di dunia sulap nggak pernah ada Bang. Itu Iya fitnah Bang. makanya dia ini memang pesulap juga, tapi dia muridnya siapa apa abang nggak tahu. Iya. Ya, inisialnya A, oke, ya. Sekarang dia lagi bekerja sama salah satu ada kawan kenal juga. Enggak, saya akan Ujungnya, tadi Iya. dulu nih, tadi saya, Hmm. tadi dulu. Nah jadi itu ada, jadi dari omongan itulah. Dan abang tidak bilang kamu ini langsung ya, langsung bahwa oh ini dari kue dari nggak langsung. Nggak langsung, Tapi Bang. ada yang seperti itu. Nggak ada Bang. Faktanya nggak ada Bang. Ya, Maka nggak dari apa-apa. itu perlu hati-hati ketika abang nggak benar-benar tahu tentang hal tersebut. Kalau kayak saya nih, saya semua yang di ilmu merah yang saya ucapkan yang benar-benar saya tahu aja Bang. Yang nggak benar saya tahu saya nggak ucapkan. Maka dari itu next time saya mau kasih saran, jangan biasain banyak banget nih kayak ya temannya Bang Ridwan tuh ya, yang dia satu-satunya nggak kontak saya untuk izin nggak saya bongkar. Dia ya praktek ulhu geni dengan gampangnya bilang ini bukan sulap ya. Kalau sulap kan trik. Ini mendiskreditkan Itu tahu. kita. Itu tahu. Ya, ini mendiskreditkan kita banget. Padahal dia main sulap. Kan wah bener-bener. Akhirnya saya bongkar. Itu urusan kamu sama dia ya, karena ya nggak mengambil campur. Ya, begitu juga. Ya, begitu juga. Yang ada di sini. Nama-nama kamu yang waktu itu kirim Iya, kan gitu. tahu kan Bang? Tahu Ya, ya. Nah, tahu. itu urusan saya dengan dia nggak apa-apa. Saya juga ada masalah sama dia soalnya. Dengan dia mendiskreditkan sulap. Begitu juga Bang Ridwan. Kayak yang Mary boneka hidup saya. Kata Bang Ridwan dibilangnya itu pakai remote. Nggak ada. Ya, oke benar, abang potong sedikit. Ah. Jadi biar abang bisa jawab juga Iya, iya, satu-satu. boleh. Jadi kamu nanya satu, abang jawab satu. Kamu nanya satu, abang jawab satu. Terus Iya, enak, ya kan? boleh. Gitu, Tuduhan jadi santai tentang tuh, diskredit, ya, Nah, merendahkan masalah kalau gitu, boneka. Dia abang pernah bilang itu ada yang pakai remote, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kok Marcel bilang saya belajarnya aja 3 bulan. baru 2 bisa. bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Tapi kamu nggak bongkar. Nggak bongkar apa? Nggak bongkar bahwa belajar 3 bulan, belajar bagaimana? Apa pakai remote, apa cuma nih tangan digoyangin, apa bagaimana? Loh, Kamu memang- nggak bongkar. memang. Karena Di- kamu itu rahasia kamu. mungkin, Rahasia ya. sulap, ya Oke. betul. Jadi kita sama-sama punya rahasia, gitu ya, punya kode etik dan rahasia, kan begitu, baik atau buruk kan gitu. Nah jadi terus satu lagi itu apa ya? Yang itu. Ya, yang Pokoknya pembahasan tentang ini merendahkan sulap di dunia perdukunan nih kita Nah, nggak begini. setuju banget. karena gini, Kita sebagai magician nih merasa direndahkan banget padahal Iya. mereka sendiri main sulap. Itu. arti medis itu dia mau gimana? Coba. Merendahkan dunia sulap. Kayak Bang Ridwan kan sulap mah makan belingnya kue. iya. Padahal itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kita magician nggak makanya pernah. kan abang udah bilang, kamu Ah. udah sumpah, abang udah sumpah. Iya. Apa yang kita pulang ini kan supaya demi Allah Rasulullah.
Iya, Apa kamu yang celaka, abang yang celaka, udah kan gitu. Iya, tapi berarti fakta- kan dia memang ada yang membuat seperti itu, tapi Nggak ada. tidak semua sulap. Nggak ada bang. Ya, itu kan kata kamu. Ya mana buktinya gitu? Ya makanya membuktikan itu kenapa harus panggil Kan- orangnya, nah. harus telepon lagi harus ini. Siapa Ini. orangnya? Saya yang telepon deh bang. Teleponnya kalau masih ada ya. Nah, iya Karena boleh. aku udah ganti handphone. Boleh. Atau Betul. namanya siapa pesulapnya? Kita kan Betul. pesulap kita ini kan saling satu terkait bang. Jadi kita kenal nih Nanti pesulap kalau siapa. mau, Mungkin Saya- gini nih ya, mungkin Gini, gini. coba. Mungkin gini. Gimana, coba? Yang dimaksud Bang Haji itu yang di era Bang Haji, Sel. Nggak Karena ada bang. zaman dulu nih ya, zaman dulu, jangankan dalam hal seni sulap, Ya. di seni debus sendiri pun itu masih ada beberapa orang yang tidak memakan beling langsung, tapi dia pakai gulali. Betul. Nah, penonton ini taunya Ya, ini loh. betul. Jadi mungkin gimana ya? Kurang Di- lengkap aja gitu kan, karena ini mendiskredit kan Iya, akhirnya mendiskredit, harusnya, betul. kecuali mungkin disebutkan jadi pemain debus juga ada sebenarnya gitu kan. Iya, kalau misalkan tapi seriously gue juga belajar debus bang, tapi seriously nggak pernah Tapi, nggak iya. pernah yang praktekin kan, Iya. nggak ada yang pernah dipraktekin pakai makanan, karena beling ya kita makan beling beneran beling makan. Iya, apalagi ya, Iya, gue juga kan? tahu lah gitu kan. Dulu nih, Iya. ini seorang mediator, seorang mediasi, Bentuknya. ya, Gue juga tahu lah. gitu Iya, betul kan? Cuma mungkin yang dimaksud Bang Haji nih, Bang Haji pernah menyaksikan ada yang memainkan. Bukan menyaksikan bang, tadi bang Haji bilang Bilangnya apa? pernah denger dari temennya bilang bahwa ada beling yang terbuat dari kue gitu. Bang Haji belum pernah menyaksikan. Nah, Jadi permasalahannya- menawarkan untuk Iya, menawarkan mau nggak Bentuk bang? beling kali gitu. Oh. Bukan bentuk beling gimana sih maksudnya? Iya. Kue, kalau kata bang beling. Ridwan, kue Beling. berbentuknya beling mirip. Hijau, kayak botol begitu deh. Ya, padahal Gue fakta- ini dibentukin beling, jadi orang Kelihatannya yang beling beling curang. mungkin ya. Iya. Mungkin yang tadi abang bilang di zaman eranya Bang Haji dulu kali begitu, gimana sih? Iya, atau ya, kirain kan ngeliat nih tadi nih. Enggak. Gak taunya Ya, dengar kurang- Nah, itu ada dia. ngomong gitu. Itu permasalahannya. Nah, makanya lu Uber nih siapa yang ngomong gitu. Iya, kita Oh, ya kita udah, mintain pembuktian nih sama yang ngomong. Karena bang gini, jatuhnya bang Ridwan jadi gampang percaya terhadap hal yang nggak ada buktinya. Kalau saya sih, kalau ada orang ngomong nih, misalkan si A bohong, ah masa iya? Coba gue telepon si A-nya, saya telepon sampai dia ngomong beneran bohong, saya Setelah berani ini, ngomong. insya Allah ada yang abang akan buktikan langsung dengan kamu. Apa? Tapi abang nggak Makan usah beling? ngomong. Makan beling mah makanan gigi abang udah pada bolong. Dulu makan minum air kelapa apa gigi udah pada ini. Nah, iya, ada makanya. lain. Ntar deh setelah ini ya, karena ini rahasia banget. Iya, yang Karena kita abang udah bilang sama Oke. Bang Awai. Yang kita bahas di sini yang makan beling ini nih bang. Ya. Ini yang Oke, jadi seriously- apa yang dikatakan Bang Awai itu benar. Itu mungkin 10 tahun lalu atau apa ya. Ya. Itu yang tahu 6 orangnya ada di Rindam rumahnya. Namanya Ki siapa gitu ya. Siapa Tapi Sel, abang punya kode etik Sel. Jadi nggak mau ngomong kayak Ya TNI udah. itu enggak. Nah. Itu loh. Nah, kalau kamu mau Ketik kayak kita tadi. ke rumahnya. enggak kayak tadi aja, siapa namanya bang? Tulis di HP. Ya, mending kita ke rumahnya. Kita ke boleh. rumahnya, ya kan? Abang, nah muridnya dia lah yang pernah berjumpa dengan abang. Nah, Contoh kayak gini, totok petir, ada yang pakai listrik. Ya, zaman abang dulu tuh pakai sepatu ada listriknya. Ya itu. Ya terus ya. zaman kemarinya lagi yang ikat pinggang. Hmm. Yang kemarin lagi sekarang pakai nggak pakai listrik, bener-bener pakai jari totok, gitu, ya kan? Dia bisa buktikan, ya kan? Yang kamu bilang seandainya ada salah satu mutabeng totok petir, itu semuanya pakai listrik, pakai ini, boleh buktikan, istilah gitu kan? Iya. Jadi itu yang gampang buktiinnya deh. Jangan Langsung semuanya aja yang abang beling bilang aja, Bang. nggak bisa buktikan gitu. Yang Jadi beling nanti, aja. Oke, kita buat jadwal, kita Iya. ke Ki. Ya, saya minta pertanggungjawaban mana beling yang terbuat dari kue. Kalau Abang sampai gini. nggak ada, berarti dia merendahkan dunia sulap. Ya gini, Merendahkan abang profesi. nanti saya sama kamu ke rumah itu, Iya. abang akan minta nomor teleponnya. Iya, Atau boleh. abang cari nomor teleponnya lu, abang pancing Ya, untuk ketemuan. Paham ya? suruh buat jangan ketemuan bang, karena kalau ketemuan jatuhnya kayak gini lagi. Jatuhnya Oh iya, suruh buat minta aja. buat coba. Iya. Beling Iya. yang terbuat dari kue saya mau lihat. Sama ini deh, abang minta paku yang kue karena gigi abang udah gini Iya, biar paku jadi kue. kue ya gitu. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banyak umur sehat. Ya, Karena itu, orang Bang. itu apa namanya pernah punya kesalahan sama abang sehingga dia ngilang-ngilang dulu ya, karena pernah abang maki-maki gitu. Ya. Ya.
Nah, tapi kalau Ki ini, Aki lah ya, Ki ini yang tahu nomor dia. Nah, berarti kan abang harus cari nomor dia kan, betul gak? Abang pesen tuh, ya kan? Kalau udah dapat ntar belinya yang dari kue ini kan abang sih lihat kamu, kan gitu. Jadi abang minta waktu, oke? Ya. Kan kita Boleh. semua kita berencana oleh menentukan. Ya. Sampai detik ini pun kita ketemu atas izin Allah. Kan Ya, begitu? ditunggu Bang kalau Ya, gitu Bang. insya Allah. Berarti Bang Haji baru sekedar ngedengar. Iya, baru. Iya. Baru sekedar ngedengar, terus Bang Jadi Haji nawarin bang. sampein di Di YouTube. YouTube. Di YouTube. Oke. Dengan nada merendahkan dunia sulap. Oke. Padahal ada anggotanya Bang Ridwan juga. Ah, Dia juga main sulap ya, temannya Bang Awai juga lah. ah, Kenal lah. oke. Iya, Si itu bang. iya. Siapa? Si Itu. itulah. Si Anu. Ya. Iya. Yang abang minta tegur. anu. Oh, iya. Ya bang. Oke. Bang. Iya, dia Tuh. kan banyak banget gitu loh. Jadi- Paranormal mendiskreditkan sulap padahal mereka main sulap. Ini Iya. yang gua nggak setuju nih. Ya alhamdulillah kebetulan abang mudah-mudahan tidak main sulap ya untuk ini ngajarin orang dengan 2 lembar ini saja untuk mengobati orang ayat Allah dan sholawat penuh titik. Nah, inti Ya kan? tabayun ini kan mengklarifikasi semua nih Bang Haji. Iya. Ya. Jadi poinnya kan tadi lu nggak paham gini. Berarti kan kita anggaplah ini satu kesalahan Bang Haji karena cuma bermodalkan mendengar terus ngeluarin statement, oke? Nah, jadi kayaknya nggak perlu panjang lebar deh debatnya, tinggal legowo gitu. Oke, gue salah sel di bagian itu, gue minta maaf. Ya. Iya kan? Betul. Bener nggak? Harusnya seperti itu. Nggak perlu terjadi debat loh. Karena tujuan kita damai nih. Iya, Hari iya, ini iya. damai. Iya, iya. Lu cuma butuh klarifikasi dan tinggal oke, saat itu begini sel, gini. Iya. Emang gue cuma ngedengar gini. Nggak perlu kita panjang Bang Haji nih. Mohon maaf nih Bang Haji. Nggak perlu kita capek-capek lagi ngelacak apa gitu loh. Tetap saya pribadi nggak mengiyakan pendapatnya Bang Ridwan. Bang Ridwan juga nggak mengiyakan pendapat saya. Tapi tetap aja Indonesia tetap Indonesia, seharusnya seperti itu. Ya. Saya pribadi juga sebenarnya kalau nggak ada video Bang Ridwan ini nih mengkritisi ini nih ya, kayak ini seriously banyak banget tuduhan-tuduhan dan ketidaksesuaian. Makanya tadi Bang Ridwan juga udah bedih telepon ya. Bang Ridwan menyatakan di telepon waktu itu, iya namanya juga hilaf, suka ada kata-kata yang keluar nggak sengaja. Iya sama-sama. Maka Iya kan, betul ya? berkata seperti itu. Semua. Iya. Tapi kata Ustadz apa? Kulluhum. Iya. Berarti semua. Siap. Ya kan? Oke, Nah, udah saatnya kan waktunya begitu, ya. udah habis. Mungkin begitu aja teman-teman semua. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago. Ya kan itu intinya dari duit, dari Iya. YouTube dan dari lain-lain. Kan begitu. Itu aja. Kalau mau dari ibadah, yuk datengin dukun. Ini dukun bener aja kita tangkap sekalian. Bama. Iya, Ya, iya. Bama. Oke, Bagus kurang bisa lebih. dari Mabes Polri sekalian kita tangkap, kita injek-injek baru Iya. gitu. Jadi kalau Ini gimana, Pak? bicara nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, gitu kan? Nah, Rasulullah Kita sama-sama ini udah punya salah. mengingatkan kita. Perang terbesar setelah perang Badar itu adalah Perang lawan hawa nafsu. Jadi tinggal balik ke pribadi masing-masing dalam memerangi hawa nafsunya juga masing-masing. Ya. Udah. Ya udah, mungkin begitu aja. Kita tutup. Ada lagi? Kang Dedi? Udah. Ya, kita tutup Bang. dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Kesempurnaan hanya milik Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya. Amin. Dan insya Allah kita semua kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar di ujung hari akhir kita di ujung kebaikan. Amin. Karena kita tidak akan tahu dan orang tidak bisa menjamin siapapun. Insya Allah kita angkat kedua tangan kita agar semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Insya Allah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesuksesan, keberkahan, dan berikan rezeki agar kita bisa beramal di jalan Allah dan agar kita bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, taqabbalallahu minkum. Makasih. Taqabbalallahu minkum. Yuk. Baterainya habis tuh. Iya, kacau nih.
Oke nih bang, nih mau klarifikasi nih video, gue belum 100% percaya pas lu bilang kayak gitu nih. Makanya tadi di opening gue bilang, ini belum 100% percaya, bisa jadi nih dia belok lagi nih. Di sini. Sekarang kenyataannya lu percaya kagak? Iya, iya. Oke, jadi gimana tuh bang? Kemarin banyak yang ngetek, bang nih ada channel yang negor lu nih. Tidak peredan, Iya, beda. bang ini orang yang lu tolong naik malah ngehina-hina lu nih. Iya, Pas- gua sampai di komen gini. Bang Awe cari panggung, Bang Awe pansos. Terus kalau gue cari panggung sama pansos, lu mau apa? Kalau gue simpel aja sih, nggak mau ambil pusing gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, Iya bener, lu bener lu gitu. mau apa? Terus Iya. kenapa gitu? Buktinya sekarang gue ketawa-tawa berdua, ya kan? Iya. Dan Terus- pada dasarnya saat pembuatan konten itu, hitungannya gue ngeprank lah. Iya, lu biar ini juga ya. Gue dapat info dari Bang Awe, biar Bang Awe dapat info dari sisi sana, dapat info dari sisi gue juga. Jadi bisa saling mendamaikan karena tugasnya adalah mediasi kan. Mediasi. Jadi maksud gue jangan sampai info yang ini cuma dari salah satu sisi. Nah, jatuhnya kalau dari kedua sisi, gue bisa ambil bagian tengahnya nih. Apa yang harus didamaikan? Iya. Makanya Bang Awe berkamuflase seolah-olah dukung sana banget gitu ya. Betul. Ya, itu jadi bentuk kamuflase guys. Dan- Karena sebenarnya gini, gue kaget pas nonton baru dikabarin kan, set, ini kenapa bang dia bang, set, pas gue lihat, lah iya ini orang apa nih, kesurupan apa nih ya kan, lah, di situ bilangnya udah ngingetin gue berkali-kali, kapan orang ketemu ketawa-ketawa aja gitu, nggak ngingetin loh, paling kalau ngingetin tuh pasti kayak, Dan Marcel pasti ingat saat dia pertama kali nelpon gue cuma jawab gini, Sel, itu video harusnya lu ngebayangin kalau gue Iya. gue jadi musuh lu, apa yang bakal lu lakukan? Iya. Lu jangan ngelihat guenya dari sisi yang lain. Gue tekan ini tuh sampai berapa kali ngejelasinnya setengah jam ya, gue baru lu Iya. ngerti ya. Tuh, iya Marcel aja begini, wajar lah. Fansnya, netizennya itu komen dengan komen macam-macam, Iya. dan gua anggap bodoh amatan gitu. Iya. Pastinya iya. setelah konten itu kita udah komunikasi Iya, ya iya. malamnya. Nah, gimana? Gue mau nanya bang, gimana rasanya dibela atau didukung sama pembela dukun? Kan banyak yang nge-share ya kan? Ada tuh ya yang kita Nah. di teleponnya mengetawain ya bang ya? Iya, Ngetawain jadi- mereka kayak, nih Marcel ada yang star syndrome juga kan? Sejak kapan star syndrome? Gue mah di WhatsApp bales, di telepon gue angkat anjir. Kan wah langsung tuh, tapi orang-orang yang emang kenal gue pasti tahu bang kalau itu sebenarnya kamuflase doang nih, pasti ada apa nih rencana sama Bang Awe nih. Nah orang-orang haters gue memanfaatkan hal tersebut, Iya, jadi share ya. makanya Jadi, gue tahu juga ya. nggak mau balas komen-komennya Iya. apa ya. Intinya gue cuma ngebales adalah komentar gue yang intinya lu nggak tahu kali semua apa yang gue Iya. lakuin ini. Nah mungkin ini bakal menjawab gitu Ya, sebenarnya. jadi sebenarnya bukan beneran Bang Awe kayak benci marah, bukan Bang, guys di situ guys. Tapi memang itu bentuk kamuflasenya atau pura-puranya Bang Awe biar bisa masuk ke circle-nya Dan lawan menurut bicara. menurut lo acting gue itu berapa nilainya? Anjir. Pas gue nonton sih bangsat sih ini orang nih. Mana ada yang banyak yang bilang kayak, wah ini kalau gurunya yang bilang, padahal kita udah berkali-kali ya bang ya bilang, gue belajarnya ke Ferdi gitu kan. Iya, dan itu juga gue sampein gitu kan. Iya, Dan Ferdi. ada beberapa hal yang Dan bisa istilahnya- disampaikan juga ya bener. Gue sampein kan? Iya bener. Iya, makanya pas malam kita teleponan, Sel lu ngeliat ini loh. Iya, Nah, aneh karena statement-statement ini yang bakal nyerang lu nanti. Iya, betul. Itu. Dan akhirnya Marcel ngerti tuh. Ya udah, selebihnya kita lepas. Iya, Dan kesepakatan kita juga ya. iya. Udahlah Sel, biarin aja dulu. Biarin aja, iya biarin dulu aja udah. Ntar kan di hari-hari ini pas tayang ini nih kejawab semua. Oke, jawab semua. Ya jadi kurang lebih kayak gitu guys. Itu taktiknya atau tekniknya Bang Awai agar bisa meraih informasi dari lawan bicara. Sehingga nemu tengahnya di mana, makanya tadi Dan medium akhirnya size terjadi mediasi titik yang Tengahnya. istilahnya damai walaupun masih dalam beda pendapat. Iya. Ya kan? Karena masih kalau- tetap beda pendapat tapi udah damai nih, udah clear. Iya, iya. Gitu loh. Tapi Iya kan? tetap Bang, gue perlu kita edukasi Bang, karena kalau beneran emang menegur, ya kan? Beneran menegur itu kan kalau dalam Islam harus sembunyi-sembunyi, betul ya Bang? Betul lah. Ya kan? Kalau beneran, cuma kan itu kamuflase tuh. Iya. Ya, kalau beneran ini takutnya ada yang meniru Bang. Ada Wah, yang enggak lah. ngira Orang kok punya nomornya, gue sering Iya. teleponan kok. Makanya. Dan emang sengaja, Marcel tuh pas konfirmasi, Bang lu kenapa nggak ngabarin gue dulu? Kalau gue ngabarin nggak seru, Sel. Iya.
Kaget kan. Nih orang belok jadi dibayar berapa nih sama dukun? Iya, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi ya bagi teman-teman yang haters yang kemarin nge-share videonya Bang Awai, Ya, apalagi siapa tuh? Ada lah. Maesa Albantani. itu di belakang di teleponnya kita ketawa. Dalam hati gue, ya Allah gitu kan. Kesempatan nih orangnya Bang. Kesempatan nih mumpung permusuhan. Jadi lucu aja gitu fenomena netizen yang seperti ini, di mana banyak banget orang yang suka ngelihat yang namanya permusuhan. Iya. Nah, ini jadi pelajaran juga buat gue gitu loh. Iya, jadi tahu ya Bang. Iya. Jadi tahu. Iya betul. Kurang lebih gitu guys. Ini ya biar nggak ada yang ngingetin lagi, gue capek juga Bang anjing. Bang ini kayak diadu domba aja nih. Bang ini gitu. Dia mau ngapain ya Bang? Mau ngapain? Udah kurang lebih gitu. Ya udah sekian dari gua Marcel Radibal, Film Merah Indonesia, dan Bang Awai dari Jejak Paredan. Iya. Oke. Gua akan tutup dengan Dan sekali lagi sebelum ditutup sama Marcel, gue lagi cari panggung, gue lagi pansos. Puas lo, puas. Iya. Iya. Baru monetisasi ya. Guys. Bye bye.